Benjamin Sesko dinobatkan sebagai transfer terburuk musim panas 2025 oleh para agen sepak bola. Penyerang anyar Manchester United Benjamin Sesko menjadi sorotan tajam setelah dinobatkan sebagai transfer musim panas terburuk 2025. Status tidak mengenakan itu muncul berdasarkan survei yang dilakukan di Athletic terhadap 20 agen sepak bola profesional. Harapan besar sempat gagal tibanya Sesko ke Old Trafford. Pemain asal Slovenia itu digait dari RB Leipzig dengan biaya mencapai 73,6 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah, menjadikannya rekrutan termahal dalam proyek besar Ruben Amorim membangun kembali Manchester United. Musim panas 2025 memang menjadi periode yang luar biasa sibuk di bursa transfer Eropa. Klub-klub Premier League menghabiskan total dana hingga 3,11 miliar pound sterling atau sekitar 65 triliun rupiah, memecahkan rekor sebelumnya pada tahun 2023. Namun, di antara transfer besar seperti Victor Gyökeres ke Arsenal dan trio Alexander Isak, Florian Wirtz, serta Hugo Ekitike ke Liverpool, langkah United mendatangkan Sesko justru menuai kritik tajam. Sejumlah agen menilai keputusan itu lebih didorong tekanan internal klub untuk memperbaiki reputasi daripada analisis mendalam mengenai kebutuhan tim. Survei yang melibatkan 20 agen ini menyoroti kategori transfer terbaik, terburuk, hingga yang paling mengejutkan di bursa transfer musim panas 2025. Dari hasil polling tersebut, Benjamin Sesko menjadi pilihan utama dalam kategori transfer terburuk dengan mengantongi 6 suara. Seorang agen menyebut terlalu banyak uang dan terlalu cepat. Sementara agen lain berkomentar, mereka ditekan untuk melakukan pemancaran itu. Komentar-komentar tersebut menggambarkan bahwa meskipun Sesko memiliki potensi yang besar, nilai transfernya dianggap tidak sebanding dengan pengalaman serta kontribusinya sejauh ini di level tertinggi. Di bawah Sesko, nama James Trafford menempati posisi kedua dalam pengawasan tersebut dengan 3 suara. Kiper muda Manchester City itu dinilai melakukan langkah keliru setelah hengkang dari Burnley, mengingat posisinya kini tergusur setelah City mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG. Selain 2 nama itu, beberapa pemain lain juga masuk dalam daftar, seperti Yohan Wissa, Jadon Sancho, dan Facundo Buonanotte, masing-masing menerima 1 suara. Menariknya, dalam kategori sebaliknya, transfer Donnarumma ke Manchester City justru dinobatkan sebagai kesepakatan terbaik musim panas, disusul oleh peminjaman Jack Grealish ke Everton di posisi kedua. Hasil survei tersebut sontak memancing reaksi keras dari para pendukung Manchester United. Salah satunya datang dari Mark Goldbridge, kreator kanal di United Stand, yang menganggap penilaian para agen tidak masuk akal. Dia benar-benar tidak menjadi starter di Liga Premier, kemudian mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Tapi dia adalah kesepakatan terburuk musim ini. Katakanlah padaku, Manchester United tidak membuat orang marah tanpa memberitahuku. Itu konyol. Ini benar-benar luar biasa. Di planet mana Benjamin Sesko bisa berada di dekat salah satu rekrutan terburuk musim panas ini? Kebenciannya nyata, tegas Goldbridge. Bellingham dipantau Manchester United, Ruben Amorim menilai cocok untuk skema 3-4-2-1. Manchester United dikabarkan sedang menjaga kondisi Joe Bellingham di Borussia Dortmund. Berdasarkan laporan dari Bild, pelatih Ruben Amorim berasumsi adik dari Jude Bellingham tersebut akan menjadi penambahan sempurna bagi skema 3-4-2-1 yang sedang ia bangun di Old Trafford. Gelandang berumur 19 tahun itu bergabung dengan Dortmund pada bursa transfer musim panas lalu setelah menampilkan performa impresif bersama Sunderland di Championship. Namun, hingga saat ini ia belum berhasil menembus skuad inti secara konsisten di bawah asuhan Niko Kovac. Dalam 8 laga di seluruh kompetisi, ia hanya mengumpulkan 281 menit bermain. Bellingham baru 3 kali menjadi pemain awal, 2 kali di Bundesliga dan sekali di Liga Champions tanpa mencatatkan gol maupun assist.
Situasi tersebut membuat masa depannya di Dortmund mulai dipertanyakan, meskipun ia baru menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun beberapa bulan silam. Performa Bellingham pun menjadi sorotan legenda Jerman, Dietmar Hamann. Ia menilai gelandang muda tersebut belum mampu menampilkan kualitas seperti kakaknya Jude yang pernah bersinar di Dortmund. Satu-satunya kekhawatiran tampaknya adalah Job Bellingham. Muda, mahal, dan sejauh ini belum setengah sebagus Jude. Ini tidak akan mudah baginya, ujar Hamann. Sebelum bergabung dengan Dortmund, Job sempat membantu Sunderland promosi ke Premier League dan menjadi salah satu pemain muda paling menonjol di divisi tersebut. Dortmund merogoh kocek 33 juta euro untuk membawanya ke Bundesliga, dengan harapan ia bisa mengikuti jejak sang kakak. Namun kesempatan bermain yang terbatas dan ekspektasi besar membuat Job kesulitan berkembang. Kondisi inilah yang kemudian menarik perhatian Manchester United yang siap memberikan ruang lebih luas bagi pemain muda berpotensi. Manchester United disebut masih mencari pengganti jangka panjang bagi Casemiro yang sudah memasuki usia senja. Selain itu, Kobbie Mainoo dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi keluar karena minimnya waktu bermain. Situasi tersebut membuat posisi gelandang menjadi prioritas Amorim setelah fokus memperkuat lini depan musim panas lalu. United diketahui sudah mendatangkan Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo untuk memperkuat serangan. Kini fokus mereka beralih ke lini tengah dan nama Job Bellingham menjadi target utama. Namun United tidak sendiri. Crystal Palace juga tertarik merekrut Bellingham, apalagi mereka berpotensi kehilangan Adam Wharton yang dilirik sejumlah klub besar Eropa, termasuk Real Madrid. The Eagles disebut telah mulai mencari penggantinya lebih awal, dan Bellingham menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Manchester United tersenyum, segera dapat dana segar tak terduga 664 miliar rupiah. Musim 2025-2026 baru berjalan 2 bulan, namun Manchester United sudah bisa tersenyum. Pemain buangannya banyak yang laris dan akan dipermanenkan klub yang meminjamnya. Selain Rasmus Højlund, ada Marcus Rashford. Rashford saat ini sedang dipinjamkan MU ke Barcelona selama semusim. Pria Inggris itu sudah tidak masuk perencanaan manajer Ruben Amorim. Pertengahan musim lalu Rashford juga dipinjamkan ke Aston Villa. Bersama Barcelona, Rashford mampu bangkit kembali. Pemain berusia 27 tahun tersebut berkontribusi atas terciptanya 8 gol dari 10 laga awal bersama Blaugrana di berbagai ajang yang diikuti. Kesuksesan tersebut membuat Barcelona dilaporkan The Sun sudah memutuskan akan memakai opsi mempermanenkan Rashford. Mereka bersedia membayar 30 juta pound sterling kepada MU. MU pun akan mendapat dana segar 664 miliar rupiah dari Barcelona. Rinciannya adalah 25 juta pounds ditambah 5 juta pounds berupa bonus bila Rashford bisa mencapai target yang ditetapkan. Barcelona awalnya ragu Rashford bisa sukses di awal masa peminjaman. Namun Rashford mampu membuktikan di lapangan sehingga Barcelona melihat bandrol 30 juta pounds untuk Rashford ini terlalu kemurahan melihat kinerjanya yang bagus di awal masa peminjaman. Barcelona awalnya bermasalah dengan perekrutan Marcus yang merupakan situasi keuangan klub, ujar seorang sumber kepada The Sun. Namun, mereka juga mengira Manchester United hanya mempermainkan mereka karena mereka rela melepaskannya. Mereka pikir itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Pasti ada yang salah dengannya. Saudaranya, Duem, meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang salah dan bahwa dia tidak akan mempermainkan mereka. Barca sekarang sangat terkejut bahwa mereka bisa merekrutnya dengan harga yang mereka anggap sebagai kesepakatan. Mohon doa dan dukungannya untuk Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United tahun ini dan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Amin.